pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang variable costing. Nah, yang perlu kita ketahui, variable costing ini adalah metode perhitungannya, sedangkan variable cost adalah jenis biaya pemasarannya. Pada video ini, kami akan membahas variable costing versus full costing, kelebihan dan kekurangan variable costing, bentuk laporan laba rugi variabel dan full costing, serta yang terakhir menganalisis perbedaan laba antara variabel dan full costing. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, variable costing itu adalah metode perhitungan biayanya. Variable costing ini termasuk perhitungan biaya tradisional, meskipun ada embel-embel tradisionalnya, tapi perhitungan biaya ini masih digunakan sampai sekarang. Alasannya karena metode tradisional lebih simpel dan mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar akuntansi secara khusus. Perbedaannya terletak pada penggunaan laporan keuangan. Variable costing hanya digunakan untuk pelaporan internal atau manajemen, sedangkan full costing digunakan untuk pelaporan eksternal. Perbedaan lainnya sesuai dengan namanya, variable costing ini hanya membebankan biaya produksi yang bersifat variabel ke produk. Yang termaksud biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, dari ketiga biaya itu, jika dia bersifat variabel, maka akan dibebankan secara langsung ke produk. Perlu diingat kembali bahwa biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah mengikuti perubahan kuantitas sampai batas relevan. Sedangkan full costing ini membebankan semua biaya produksi ke produk termasuk yang bersifat tetap. Biasanya dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya overhead, sehingga di full costing diperhitungkanlah semua biaya untuk dibebankan ke produk mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan di variable costing yang dibebankan ke produk hanya sampai biaya overhead variabel saja. Misalnya di variable costing, biaya overhead variabelnya dibebankan ke produk. Nah, apakah biaya overhead tetapnya tidak dihitung? Tetap kita hitung, tapi dibebankan sebagai biaya periode. Sedangkan di full costing sudah pasti biaya overhead tetapnya dibebankan ke produk, sehingga menjadi biaya produk atau produk cost. Biaya overhead tetap bukan bagian dari produk cost. Kalau di variable costing, biaya overhead tetapnya itu dikaitkan dengan penyediaan kapasitas, sehingga tidak ada korelasi dengan aktivitas produksi. Yang perlu diingat, penyediaan kapasitas. Jadi, biaya overhead tetap itu tetap muncul meskipun perusahaan tidak menghasilkan produk. Sedangkan pada full costing, biaya overhead tetap diperlakukan sebagai produk cost atau biaya produk, karena di akuntansi keuangan, semua cost yang berhubungan untuk memproduksi produk baik secara langsung maupun tidak langsung disebut dengan produk cost. Lalu, apa saja yang menjadi biaya produk dan biaya periode untuk variable costing dan full costing? Untuk membantu, kami mencoba mengklasifikasikan biaya produk dan biaya periode untuk masing-masing metode perhitungan biaya di variable costing. Yang termaksud biaya produk adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan yang termaksud biaya periode adalah biaya overhead tetap di iklan dan biaya administrasi. Sedangkan untuk full costing yang termaksud biaya produk adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Dan yang termaksud biaya periode adalah biaya iklan dan biaya administrasi. Yang berikut kita akan membahas kelebihan dan kekurangan variable costing. Kelebihannya adalah membantu manajer untuk membuat perencanaan laba. Loh, kok bisa? Nanti kita lihat pas perhitungan ya.
Sedangkan kekurangannya, yang pertama tidak bisa digunakan untuk pelaporan eksternal karena tidak mengikuti standar akuntansi, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakannya untuk pelaporan pajak. Dan yang kedua, tidak mudah untuk mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang berikut akan dibahas laporan laba rugi untuk kedua metode perhitungan biaya tersebut. Berikut ini adalah format laporan laba rugi full costing. Format ini sudah kamu temui di laporan laba rugi. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan diperoleh laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional diperoleh laba bersih. Sedangkan untuk format laporan laba rugi variabel costing, perbedaannya adalah di biaya variabel margin kontribusi dan biaya tetap. Jadi variabel costing penjualan dikurangi dengan biaya variabel adalah margin kontribusi, dan margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap adalah laba bersih. Lalu apa sih margin kontribusi itu? Ya, kurang lebih sama dengan laba kotor, tapi pengurangannya adalah biaya variabel, bukan HPP. Untuk mempermudah kamu memahaminya, kita bahas soal ya. Silakan kamu catat dulu data-data berikut. Yang berikut contoh 1. Untuk mempermudah kamu memahaminya, silakan kamu catat terlebih dahulu data-data di layar. Kita bahas soal kedua. Yang diminta adalah laporan laba rugi variabel, costing, dan full costing. Kita bahas yang variabel costing dulu. Untuk penjualan 8.000 dikali dengan 300 sehingga diperoleh 240.000. Untuk biaya variabel terdiri dari HP variabel dan biaya penjualan dan administrasi variabel. Diperoleh dari unit yang terjual dikali dengan unit cost yang dihitung tadi, yaitu 8.200 sehingga diperoleh 160.000, sedangkan biaya penjualan dan administrasinya 80.000 dikali 10 yaitu 80.000 sehingga diperoleh lama kontribusinya 720.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya tetap. Biaya tetapnya terdiri dari biaya overhead tetap dan biaya penjualan, dan administrasi biaya overhead tetap adalah 250.000 dan biaya penjualan dan administrasinya, sehingga diperoleh laba bersih 370.000. Kemudian ini adalah perintah soalnya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu unit cost, teman-teman tinggal menjumlahkan saja biaya variabel per unit untuk menghitung unit cost di variabel costing, sehingga diperolehlah unit cost 200 yang diperoleh dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan untuk menghitung full costing, kita juga harus menghitung berapa biaya overhead tetapnya per unit. Caranya adalah 250.000 yang diperoleh dari overhead tetap dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu 10.000, sehingga diperolehlah biaya overhead tetap untuk 225.000. Sehingga kita tinggal tambahkan saja biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap, sehingga diperolehlah unit cost untuk full costingnya. Kita bahas soal kedua. Yang diminta adalah laporan laba rugi variabel costing dan full costing. Kita bahas yang variabel costing dulu. Untuk penjualan 8.000 dikali dengan 300 sehingga diperoleh 2.400.000. Untuk biaya variabel terdiri dari HPP variabel dan biaya penjualan dan administrasi, kali dengan unit cost yang kita hitung tadi, yaitu 8.000 dikali 200 sehingga diperoleh 1.600. Sedangkan biaya penjualan dan administrasi 8.000 dikali dengan 10 yaitu 80.000 sehingga diperoleh labanya 720.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya tetap. Biaya tetapnya terdiri dari biaya overhead tetap dan biaya penjualan dan administrasi. Biaya overhead tetap adalah 250.000 dan biaya penjualan administrasinya 100.000 sehingga diperoleh laba bersih 370.000.
Kemudian kita bahas laporan laba rugi full costing untuk penjualan 8.000 dikali dengan 300 sehingga diperoleh 2.400. HPP-nya adalah 8.000 dikali dengan unit cost yaitu 8.000 dikali 225.000 sehingga diperoleh 1.800.000, diperoleh laba kotornya 600.000, kemudian dikurangi dengan biaya penjualan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi yang diketahui soal ada yang berupa biaya variabel dan biaya tetap. Untuk variabelnya diperoleh 80.000 dari 8.000 dikali 10 dan biaya tetapnya 100.000 sehingga diperoleh laba bersihnya 420.000. Lalu apa penyebab laba bersih bisa beda? Secara matematika, kita bisa menyimpulkan bahwa selisih laba bersih dari kedua metode itu adalah 50.000. Kenapa ya unit dari cost-nya aja udah beda, terus kan yang variable costing dia tetapnya nggak dibebankan ke produk, sedangkan di full costing dibebankan ke produk, tapi analisis akuntansi manajemennya gimana? Untuk full costing ada dua jenis biaya ditetapkan, biaya overhead tetap yang dibebankan ke persediaan akhir dan dibebankan ke periode berikutnya, yaitu sebesar selisih antara unit yang diproduksi dengan unit yang dijual, yaitu 10.000 dikurangi 8.000 dikali dengan 25 atau sebesar selisih unit cost, sedangkan biaya iklan dan administrasi yang bersifat tetap dibebankan sebagai periode sebesar unit yang dijual dikali dengan unit cost-nya yaitu 8.000 dikali 25 yaitu 200.000. Sedangkan untuk variable costing, semua biaya overhead tetap dibebankan sebagai periode cost. Kebetulan diketahui di soal bahwa biaya overhead tetapnya 250.000. Hitunglah yang menyebabkan selisih 50.000 di kedua perhitungan laba rugi tersebut. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Di sini unit yang diproduksi lebih sedikit. Di sini unit yang diproduksi lebih kecil dari unit yang terjual. Kita masuk ke contoh 3. Jika unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual, bagaimana perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing? Misal jumlah unit yang diproduksi sama dengan 10.000, jumlah unit yang terjual sama dengan 10.000. Kita lihat di PowerPoint ada perbedaan dari contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 yang sudah kami buat. Pada contoh 1 persediaan awal 0, pada contoh 2 persediaan awal sebesar 2.000, dan pada contoh 3 persediaan awal sebesar 0. Produksi untuk contoh 1 produksinya sebesar 10.000, contoh 2 10.000, dan contoh 3 10.000. Untuk penjualan contoh 1 penjualan 8.000, contoh 2 penjualan 12.000, dan contoh 3 penjualan 10.000. Untuk persediaan akhir contoh 1 2.000, untuk contoh 2 dan contoh 3 tidak mempunyai persediaan akhir. Teman-teman bisa melihat laporan laba rugi dari variable costing. Untuk laporan laba rugi variable costing, laba bersih untuk contoh 1 sebesar 370, contoh 2 sebesar 730, dan contoh 3 sebesar 550. Dan laporan laba rugi full costing untuk contoh 1 sebesar 420.000, untuk contoh 2 sebesar 680, dan untuk contoh 3 sebesar 550. Maka yang dapat disimpulkan bahwa laba bersih untuk contoh 1 dari full costing sebesar 420, sedangkan dari variable costing sebesar 370. Untuk contoh 2, laporan laba rugi full costing laba bersihnya sebesar 680.000, sedangkan untuk contoh 2 pada variable costing sebesar 730. Untuk contoh 3 pada laporan laba rugi full costing sebesar 550.000 untuk laba bersihnya, dan contoh 3 untuk variable costing laba bersihnya adalah 550.000. Mengapa terjadi perbedaan antara laporan laba rugi full costing dan juga laporan laba rugi variable costing?
kita masuk ke analisis perbedaan laba. Teman-teman bisa lihat di PPT hubungan produksi, penjualan, dan juga laba bersih. Untuk contoh 1, lebih besar produksi daripada penjualan sehingga laba bersih variable costing lebih besar daripada maaf untuk laba bersih variable costing lebih besar laba bersih full costing lebih besar daripada variable costing. Pada contoh kedua, produksi lebih kecil dari penjualan sehingga laba bersih full costing lebih kecil daripada variable costing. Untuk contoh 3, produksi sama dengan penjualan sehingga laba bersih full costing dan variable costing itu sama. Untuk mengetahui selisihnya, teman-teman bisa melihat rumus yang ada di PPT ini. Laba bersih full costing dikurangi dengan laba bersih variable costing sama dengan biaya overhead dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi kurang dengan jumlah unit terjual. Dari hubungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika penjualan meningkat dari satu periode ke periode lainnya dan semua biaya tetapnya sama, maka laba seharusnya meningkat. Yang kedua, jika penjualan menurun dari satu periode ke periode lainnya dan semua biaya tetap sama, maka laba yang menurun. Yang ketiga, jika penjualan dari satu periode ke periode lainnya tetap sama dan semua biaya tetap sama, maka laba seharusnya sama.